Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data, kelanjutan dari materi sebelumnya. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa dapat menyusun sekumpulan data dalam bentuk tabel baris, kolom, dan tabel kontingensi. Kemudian mampu menggambar diagram batang, menggambar diagram garis, dan mampu menggambar grafik histogram. Jadi pada materi ini mahasiswa dituntut untuk mempelajari dan juga memahami bagaimana cara kita menyusun sekumpulan data dalam bentuk tabel, baris, kolom maupun tabel kontingensi, maupun dalam menggambar diagram batang, diagram garis, dan diagram atau grafik histogram. Selanjutnya materi subpokoknya adalah bagaimana dengan aturan-aturan dalam pembuatan tabel. Kemudian bagaimana cara membuat diagram batang dan diagram garis. Nah, untuk masing-masing ini akan kita coba bahas di PowerPoint ini. Aturan pertama adalah berikut ini diuraikan 3 aturan dalam pembulatan. Ya. Aturan pertama, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap. Contoh, 50,15 ton dibulatkan hingga satuan ton terdekat menjadi 50 ton. Ini pembulatan ke bawah berarti karena angkanya lebih kurang dari 50. Kemudian aturan kedua, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka diikuti oleh angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya bertambah dengan 1. Jadi misalkan 6895 kilo dibulatkan hingga ribuan menjadi 7000, atau 50,15,0001 menit dibulatkan hingga per 10 menit terdekat menjadi 50,2. Jadi ini adalah aturan-aturan pembuatan, dan aturan ini tidak bersifat mengikat, tergantung dari seorang statistik mau menyajikan menggunakan aturan yang mana. Kemudian aturan ketiga, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Contoh, 14,45 gram dibulatkan hingga persepuluhan menjadi 14,4 gram, atau 24,500 cm dibulatkan hingga satuan cm menjadi 24 cm. Ini adalah contoh aturan-aturan yang bisa dipelajari lebih dalam di materi handout pertemuan ketiga. Ini adalah ringkasannya. Oke, bagaimana dengan macam-macam penyajian data? Jadi data-data yang sudah kita pelajari kemarin pada pertemuan kedua ada data interval, ada data skala, ada data rasio, kemudian ada data nominal, dan seterusnya. Ada macam-macam data. Kemudian data sumber data berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, dan seterusnya. Maka setelah itu kita harus mampu menyajikan data-data itu dalam bentuk tabel misalkan. Nah, ini ada tabel baris dan kolom, ada tabel kontingensi, ada tabel distribusi frekuensi seperti tabel relatif, kumulatif, dan relatif kumulatif. Ini adalah contoh-contoh tabel yang dapat kita susun. Nah, lebih lengkapnya kita bisa melihat di handout pada halaman 3-7 yang sudah kita lampirkan. Di situ sudah dijelaskan bagaimana setiap tabel itu disusun. Oke, coba kita melihat untuk handoutnya. Baik, ini sudah terlampir di handout. Ini beberapa contoh tabel baris dan kolom. Misalkan ini jumlah lulusan mahasiswa S1, D3, dan D2 ya selama 1 tahun. Nah, ini ada baris dan kolom. Ini adalah tabel yang menyajikan data-data dalam kolom maupun baris. Contohnya yang ada di kolom itu adalah misalkan S1 laki-laki dan perempuan, D3 laki-laki perempuan, D2 laki-laki perempuan, dan jumlah. Sedangkan untuk barisnya itu adalah
prodi atau jurusan pendidikan biologi, fisika, kimia, matematika, dan jumlah. Ini adalah kombinasi antara data disajikan dalam baris maupun kolom. Kemudian ini juga di bawahnya juga sama ya, tabel dan kolom. Nah, kemudian contoh tabel kontingensi itu ukuran 4 kali 3 sama ya. Ini untuk contoh tabel untuk mahasiswa di S1 dan D3 hampir sama dengan tabel kolom dan baris. Tetapi dapat kita lihat perbedaannya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya nih. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Jadi untuk perbedaannya di contoh ini adalah untuk tabel kontingensi itu tidak menampilkan keterangan laki-laki dan perempuan. Jadi langsung di S1 berapa, nilainya berapa ya, hasilnya ada berapa. Jadi tanpa menggunakan tabel laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan di kolomnya itu. Kemudian untuk memahami penyajian data dalam bentuk diagram, misalkan ya, sekarang diagram. Misalkan kita memiliki data seperti ini, misalkan tahun 1955 sampai 1960 misalkan, ini produksi ya, produksi padi, kedelai, dan jagung ya. Misalkan tahun 1955 padi 144.000 sekian, dan tahun 56 146 sekian, dan seterusnya. Kemudian kedelai juga sama, kemudian jagung juga sama. Tabelnya seperti ini adalah tabel baris dan kolom ya, tabel yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, dari tabel ini akan kita ubah menjadi diagram ya. Kita lihat coba diagramnya. Oke, diagram. Nah, contoh diagram batang atau histogram ya untuk data tersebut. Nah, ini contoh tadi dari tabel tadi ya, tabel padi, ketela, dan jagung tahun 1955 sampai tahun 1964 misalkan. Ini contohnya agak lama. Nah, nanti dari tabel itu bisa kita ubah menjadi diagram batang atau histogram. Ini bisa kita lihat misalkan untuk hasil padi itu disimbolkan dengan warna batang warna merah, agak kemerahan. Kemudian simbol ketela itu dengan batang warna kuning. Kemudian hasil jagung dengan batang warna biru. Nah, ini batang-batang ini mewakili dari setiap tahun. Jadi ada 1, 3, 5, 7 itu adalah mewakili dari tahun. Misalkan nomor 1 itu adalah tahun pertama, yaitu 1955 yang dicontohkan di sini. Maka hasil padi itu mencapai hampir 150.000 kilo. Nah, hasil ketela yang warna kuning itu hampir mencapai 100.000 kg. Sedangkan hasil jagung dengan warna biru itu hampir 1/4 dari 50.000 atau 2.000 ya, 25.000 lah ya, separohnya ya, atau ya hampir separoh lah, 20.000. Nah, ini setiap tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan sampai ke tahun ke-9. Ini adalah data dari baris dan kolom diubah menjadi diagram batang. Kemudian kita bisa juga menggunakan diagram garis. Nah, ini biasanya untuk melihat grafiknya ya, diagram garis. Ini dari data yang sama kita bisa melihat grafik. Jadi misalkan dari tahun ke tahun hasil padi dengan warna pink ya, kita bisa melihat setiap tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu bisa dilihat perkembangannya sampai naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian untuk hasil warna kuning juga sama, naik kemudian turun. Nah, ini adalah bentuk diagram garis. Sedangkan yang terakhir itu adalah dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu seperti kue donat ya, walaupun gak berbeda karena tidak ada bolong di tengah. Maka seperti lingkaran ya, lingkaran ini menunjukkan satu lingkaran ini bernilai 100%. Maka dari hasil padi, hasil jagung, sama ketela nanti kita hitung dulu menjadi berapa persenkah dia. Misalkan padi ternyata 50%, maka dalam diagram ini dia akan memengaruhi setengah lingkaran. Jagung 1/4-nya, maka akan lebih kecil lagi. Ketela agak besar, maka akan terlihat dalam satu lingkaran ini adalah 100%. Mana setiap produk tadi padi, ketela, jagung memiliki persentase yang berbeda dengan cara menggunakan presentasi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari
penyajian data dalam bentuk kolom, tabel maupun dalam distribusi ya, kemudian dibentuk dengan diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Sebenarnya untuk penyajian data ini sangat bervariatif ya, karena di setiap aplikasi, contohnya misalnya di Excel, kemudian di PowerPoint, di Microsoft Word maupun di aplikasi-aplikasi komputer lainnya, itu sudah mampu menyajikan diagram secara otomatis. Jadi tanpa kita menghitung itu pun bisa kita lakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, semakin canggihnya teknologi, tentu kita sebagai seorang mahasiswa tentu akan banyak memanfaatkan ini, karena ketika akan melakukan penulisan karya ilmiah skripsi, maka bisa jadi seperti ini dibutuhkan. Atau bagi Bapak Ibu ya, para mahasiswa atau Mas dan Mbak para mahasiswa yang bekerja, itu bisa saja memanfaatkan ini di dalam pekerjaannya. Misalkan bagaimana menyajikan data penjualan setiap hari, menyajikan data penjualan setiap bulan, menyajikan data pelayanan setiap hari dan setiap bulan, itu bisa digambarkan dengan diagram ini misalkan. Nah, makanya materi ini sangat penting sekali. Silakan bisa dipelajari lebih dalam, kemudian bisa dipahami. Untuk pertemuan minggu depan kita akan memasuki distribusi frekuensi, bagaimana kita akan menyajikan data dengan menggunakan data kelompok. Kalau data tunggal itu contohnya seperti tadi di slide ini namanya data tunggal ya, misalkan seperti ini ya, misalkan data tunggal itu seperti ini, misalkan jurusan pendidikan biologi laki-laki 15, perempuan 20, laki-laki 10 dan 17. Ini namanya data tunggal. Nah, ini dalam materi distribusi frekuensi nanti akan kita jadikan menjadi data kelompok. Data kelompok itu data yang memiliki kelas-kelasnya. Jadi misalkan mahasiswa dengan tinggi badan 170 sampai 180 masuk kelompok kelas A. Kemudian satu mahasiswa yang memiliki tinggi 160 sampai 170 kelas B. Kemudian ada mahasiswa yang memiliki 150 sampai ke 160 tingginya masuk kelas C. Nah, ini akan kita kumpulkan menjadi sebuah data, namanya data frekuensi. Nah, ini materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diambil manfaatnya, kemudian mahasiswa untuk terus mempelajari, kemudian memahami ini materi yang sudah kami berikan, dan minggu depan kita akan kembali melanjutkan materi dengan daftar frekuensi. Nah, baik, untuk itu saya cukupkan pertemuan pada kali ini, pada video kali ini kita cukupkan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.